Proses perubahan berdasarkan teori perubahan. Menurut teori evolusi ini, perubahan sosial terjadi karena perubahan pada cara pengorganisasian masyarakat, sistem kerja, pola pemikiran, dan perkembangan sosial. Perubahan sosial dalam teori evolusi jarang menimbulkan konflik karena perubahannya berlangsung lambat dan cenderung tidak disadari. Menurut Surjono Sukamto, terdapat 6 teori utama dalam evolusi. Yang pertama, teori evolusi unilinear. 2. Teori evolusi universal. 3. Teori evolusi multilinear. 4. Teori fungsionalis. 5. Konflik. 6. Teori siklus. Model perubahan 3 langkah menurut Kurt Lewin. Yang pertama, pencairan tingkatan sekarang. Yang kedua, perpindahan ke tingkatan baru. Yang ketiga, pembekuan atau pemantapan tingkatan baru. Tahapan dalam proses perubahan terencana Rashid 2009 menyatakan, yang pertama, fase eksploratif, yang kedua, fase integrasi, yang ketiga, fase perencanaan, yang keempat, fase tindakan. Langkah-langkah teori perubahan Kotler. Yang pertama, mengkomunikasikan visi dengan jelas. Tanpa adanya kemampuan komunikasi yang kredibel, hati dan pikiran karyawan tidak bisa dimenangkan. Yang kedua, memiliki visi untuk perubahan. Sebuah visi secara jelas berbicara arah yang dituju oleh perusahaan secara bijak dan logis. Yang ketiga, menciptakan koalisi kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat dan dukungan dari para karyawan merupakan suatu kunci yang sangat penting. Yang keempat, menyingkirkan hambatan dalam proses. Seiring dengan prosesnya semakin besar massa yang memiliki visi bersama dengan sepakat transformasi. Yang kelima, menciptakan kemenangan jangka pendek secara sistematis. Yang keenam, menguatkan perubahan. Perubahan yang benar nyata tidak akan terjadi dalam waktu sekejap. Yang ketujuh, menciptakan sense of urgency. Sense of urgency adalah motivasi yang menginspirasi hasrat untuk berubah. Yang kedelapan, menanamkan perubahan ke dalam budaya perusahaan. Kepemimpinan yang kuat dan dukungan dari para karyawan merupakan suatu kunci yang sangat penting. PT Antam Indonesia dalam menerapkan Good Corporate Government (GCG), Antam tidak hanya sekedar memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan saja, tetapi bersungguh-sungguh menerapkannya dalam segala kegiatan operasional. Antam yang dijalankan dengan senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Sebagai wujud penerapan GCG yang komprehensif, Antam berupaya untuk dapat menghadapi terbaik yang berlaku secara internasional. Tujuan penerapan GCG di Antam, yang pertama, meningkatkan profesionalisme, yang kedua, meningkatkan kinerja Antam, yang ketiga, pengelolaan keuangan, yang keempat, mengoptimalkan potensi dan nilai. GCG di Antam. Perusahaan dilakukan antara lain dengan melakukan restrukturisasi organisasi yang terencana dan efisien, serta secara berkala melakukan perekrutan dan pengembangan kualitas SDM sesuai dengan meningkatkan aktivitas perkembangan usaha Antam. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen untuk kerja agar mendukung sistem penilaian kinerja yang lebih objektif dan wajar.